Halo kawan, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat ini. Untuk alat yang digunakan, sekedar informasi yang belum mengetahui. Yang pertama ini paling kiri adalah mesin bor tangan dan juga mata bor yang sudah dipasangkan. Lalu kita membutuhkan gerinda tangan dan juga tentunya mata gerindanya. Selanjutnya ada tang ripet untuk memasangkan paku ripet kita nanti. Selanjutnya ada gunting baja ringan untuk memotong baja ringan yang kita perlukan nanti. Selanjutnya ada tang biasa ini untuk menekuk. Yang selanjutnya ada penggaris siku biar sisi-sisinya tidak melenceng. Yang terakhir ada alat ukur berupa meteran untuk mengukur bahan-bahan yang kita gunakan. Untuk bahan yang digunakan, jika kalian sedang melakukan pembangunan dengan baja ringan, sisa-sisanya bisa digunakan untuk membuat rak ini. Ataupun jika kalian ingin membelinya di toko-toko bangunan, harga dan ukuran detailnya seperti ini saya tunjukkan. Yang kalian butuhkan ada kanal C baja ringan dengan ukuran 0,75 dan panjangnya 4 meter dengan harga yang di masing-masing daerah pasti berbeda. Fungsinya ini untuk penyangga kaki dan untuk kaki-kakinya. Ukur dua bagian yang panjangnya 80 cm dan dua bagian lagi yang panjangnya 40 cm. Yang 40 cm untuk penyangga kaki, yang 80 cm untuk kakinya. Bahan lainnya yaitu hulu 4x2 dengan harga di masing-masing daerah juga berbeda. Di sini kita butuh 3 lonjor hulu. Untuk bagiannya ukur 11 bagian 75 cm dan 8 bagian 25 cm. Lalu ada triplek Hollywood ukur 2 bagian 75 x 25 cm dan 2 bagian 75 x 20 cm. Dan yang terakhir kalian butuh paku rivet dengan ukuran 4 x 11 mm. Kisaran 100 biji sudah cukup. Selanjutnya yaitu membuat bagian atas dan bawah rak. Tahapan pertama, kita memotong bagian yang sudah kita ukur 75 cm tadi, kita potong. Lakukan sampai mendapatkan 11 bagian hulu 4x2 75 cm. Yang selanjutnya memotong bagian yang sudah diukur 25 cm. Lakukan sampai mendapatkan 8 bagian. Lalu kita membuat pola seperti ini 4 cm dari bagian yang 25 cm atau sama dengan lebar hulu baja ringan 4x2. Selanjutnya kita memotong bagian ujung hulu 25 cm seperti ini menggunakan gunting baja ringan. Selanjutnya kita tekuk seperti ini dan potong setengah lidahnya itu. Tahapan selanjutnya yaitu merakit hulu 25 cm dengan hulu 75 cm. Rakitlah seperti ini. Sudah dirakit dan membentuk kotak seperti ini, lalu
triplek yang tadi taruh di atasnya. Selanjutnya bisa mulai bor bagian pojok-pojok keempatnya. Setelah itu kasih penguat paku ripet, kasih di bagian pojok-pojoknya. Saran saya, kalau bekerja seperti ini jangan lakukan di atas keramik, nanti keramik kalian bisa lecet-lecet. Lakukanlah menggunakan alas meja atau kayu. Nah, ini setelah kita keempatnya selesai, kita ukur. Untuk mengambil dua sisi tengahnya akan dipaku biar semakin kuat. Diukur dulu biar simetris, lalu bor bagian sisi tengah yang sudah kita ukur dan sudah ditandai tadi. Selanjutnya kasih paku ripet. Setelah bagian atas terpaku semua, lalu ke bagian bawahnya lakukan seperti tadi, bagian pojok-pojok dilanjut dua bagian tengah. Setelah selesai, kalian membuat yang seperti ini satu lagi, karena membuat bagian atas dan bagian bawah. Untuk selanjutnya membuat dua bagian tengah itu. Dua bagian ini sedikit berbeda dari bagian bawah dan bagian atas rak, dikarenakan lebar triplek Pollywoodnya cuma 20 cm, sedangkan pada bagian atas dan bawah rak memiliki lebar 25 cm. Karena saya menggunakannya bahan-bahan sisa, di sini saya membuat sedikit variasi berbeda dari bagian atas dan bawah rak. Dan seperti inilah bentuknya, terlihat dari bawah dan terlihat dari atas seperti ini. Untuk pemakuan sama seperti pembuatan awal tadi. Untuk bagian tengah juga membuat dua, karena raknya ada 4 tingkat. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu pembuatan kaki rak dan perakitan. Yang pertama, membuat penyangga untuk kaki rak dulu dengan ukuran 40 cm dan membuat pola 2 cm. Kita potong dulu satu. Lalu untuk bagian 2 cm tadi kita potong seperti itu, lakukan di bagian ujung-ujungnya dan lakukan ke dua penyangga kaki tersebut. Setelah kita potong seperti itu, lalu kita gunting membentuk pola seperti itu, lalu kita tekuk, kemudian kita bor bagian samping-sampingnya. Setelah kita bor, lalu kita paku ripet seperti biasa dan lakukan ke penyangga kaki yang satunya lagi. Tahapan selanjutnya membuat lubang untuk kaki-kaki rak sepatu, lalu potong rak sepatu yang sudah kita ukur 80 cm tadi dan gambar pola bagian bawah seperti ini. Setelah dibuat pola seperti itu, lalu potong, bentuknya akan menjadi seperti ini. Buat dua bagian kaki seperti itu, lalu kita masukkan ke penyangga kaki dan bor, lalu ripet seperti biasa. Tahapan selanjutnya kita akan membuat penopang untuk
keempat rak kita tadi, masing-masing 20 cm. Buat penopang yang bentuknya seperti ini. Tahapan terakhir, kita bisa melakukan perakitan dari mulai bagian bawah rak, bagian tengah rak, dua itu yang bentuknya berbeda, lalu yang terakhir adalah bagian atas rak. Pojok, dibur, semuanya lalu dipaku ribet seperti biasa. Lakukan dari atas sampai bawah semuanya, jangan sampai terlewatkan, biar rak sepatu kita kokoh. Dikarenakan pengencangan untuk rak sepatu ini hanya menggunakan paku ribet semua tanpa menggunakan skrup, jadi jangan ada bagian sisi yang terlewatkan. Dan seperti itulah tahapan membuat rak dari bajalingan. Jika sudah jadi, bentuknya akan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Jika menyukai video ini, bisa tekan tombol like. Jika berkenan, bisa subscribe channel ini. Semoga video saya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ataupun referensi